Bacaan dari Kitab Putra Siraf. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api. Perkataannya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya, jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Dalam olah angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, untuk mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat engkau, dan yang meninggal dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Bangkitkanlah keperkasaanmu, dan datanglah menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus
bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Perjanjian Lama atau orang Yahudi mempunyai nabi-nabi yang luar biasa, dan mereka menggolongkan mana yang nabi besar dan mana yang tidak. Beberapa nabi besar kita dimunculkan seperti Yesaya, lalu kemudian Elia, ya. Itu dua tokoh yang sangat dihormati orang Yahudi, ya. Tetapi sama, mereka semua nabi-nabi itu nasibnya diperlakukan ya tidak manusiawi, ya. Hampir semua nabi yang diutus oleh Tuhan pada bangsa Yahudi menderita. Nah, pertanyaan saya, jadi nabi itu soro, ya. Karena dia bukan hanya menderita secara batin, ya, tapi fisik, jasmani, ya. Mereka diperlakukan seperti itu sekehendak mereka, ya. Umat Perjanjian Baru pun sama, ya, karena Elia, mereka tahu bahwa Elia disiapkan untuk kedatangan Mesias, ya. Umat Perjanjian Baru pun tidak jauh berbeda. Mereka diberitahu akan kedatangan Mesias itu yang didahului oleh persiapan itu, dan Yesus mengatakan bahwa Elia sudah datang, ya. Artinya apa? Elia sudah datang itu mempersiapkan, seperti halnya Mesias nanti. Yohanes datang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias. Tetapi toh ketika Mesias itu datang, mereka tidak mengenalnya. Mereka tidak ngerti sungguh-sungguh. Saya kira masa Advent adalah masa untuk mengenal kehadirannya Mesias itu, ya. Dulu dia datang dengan fisiknya, ya. Sekarang umat Perjanjian Baru, Israel rohani, yaitu Anda, saya, Mesias itu juga sudah datang, tapi apakah kita mengenalinya? Yesus sendiri mengatakan bahwa nanti aku akan ada di dalam setiap perjamuan. Nah, apakah kita juga sudah mengenali Mesias itu? Yaitu kehadirannya di dalam sakramen Maha Kudus, dalam Ekaristi. Semakin kita rajin, semakin kita tekun, semakin kita akan peka siapa dia yang ada di dalam Ekaristi. Tetapi selalu ada banyak kendala. Kendala utama kita pertama-tama adalah diri kita sendiri, ya. Lalu kemudian mencari yang lain, sebetulnya diri sendiri, tetapi kita mentransformasi ke sesuatu yang lain, yaitu ya COVID, pastor. Sebetulnya itu dari diri kita sendiri, tidak mau berusaha mengenali dia. Kita berdoa supaya masa Advent ini membuat kita semakin mengenal kehadiran dia di dalam Ekaristi. Mari kita pelan-pelan, saya mengajak umat untuk keluar dari diri sendiri. Kenali dia, temui dia di dalam Ekaristi. Oleh karena itu, marilah, dia sudah mengenalkan diri demi keselamatan kita sampai ajal. Bukankah kita juga harus menghargai dia meskipun dia tidak minta? Kita diutus untuk menghargai pengorbanan Sang Mesias itu. Tetapi kita rasanya masih belum berani. Dia sampai memberikan hidupnya, apakah kita juga sampai berani memberikan hidup kita? Ya, kita tidak tahu memang kematian kita kapan, ya. Orang meninggal bisa bukan karena COVID saja kok, macam-macam. Ya. Tetapi kenapa ini COVID ini selalu dijadikan
sesuatu yang seolah-olah membentengi sebetulnya diri kita sendiri yang tidak niat mengenal Dia. Kalau kita tidak niat mengenal Dia ketika kita dalam kesusahan, bagaimana kita tahan? Nabi-nabi dulu menderita, ya, fisik juga. Ya. Oleh karena itu mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini agar kita semakin mengenali Sang Mesias itu, terutama dalam Ekaristi. Mari para umat dimanapun, ayo ajak mereka semua untuk datang kembali kepada Ekaristi. Mari kita pulihkan rohani kita setelah kita hampir 2 tahun mungkin kurang mengunjungi Ekaristi karena kita tidak bisa hadir. Mari kita bersama-sama semangat, ya. Para imam akan mulai tahun depan akan diterjunkan untuk datang ke lingkungan, ya. Mengajak umat kembali memulihkan, menguatkan iman umat yang hampir patah, terkulai. Maka mari kita mohon agar masa Advent ini semakin membuat kita berani mengenal Sang Mesias itu, terutama dalam Ekaristi Suci.